Hai guys, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya kalian semua? Kembali lagi di video sharing saya. Di video ini saya pengen berbagi sama kalian tentang perjalanan saya sakit asam lambung, GERD dan anxiety dari saya awal sampai dengan saya berhenti minum obat dan sembuh ya guys. Oke, dicek videonya ya. Tapi sebelum saya cerita, ini adalah pengalaman saya dari awal saya sakit sampai dengan saya pada akhirnya berhenti minum obat. Tapi sampai sekarang pun saya tahu kapan kondisi saya sudah tidak. Pada saat saya kondisinya masih bisa dihandle dengan obat tradisional, saya minum obat tradisional. Tapi pada saat saya tahu kondisi saya sudah tidak bisa dihandle lagi dengan obat tradisional, saya akan ke dokter, saya akan ke UGD dan mungkin saya akan dirawat. Kayak kejadian 2 tahun lalu saya juga sempat mengalami asam lambung naik dan saya tahu kondisinya ini sudah beda gitu. Akhirnya saya ke dokter internis dan saya dirawat waktu itu 7 hari guys gitu. Jadi kita harus kenali dulu kondisi kita dulu, baru kita tahu apa yang harus kita jalankan setelah itu. Dan jangan lupa selalu konsultasi dengan dokter. Ini pesan saya sebelum kalian dengar perjalanan saya sembuh dan pada akhirnya saya sudah tidak minum obat ya guys. Tapi tetap kenalin diri saya juga pada saat saya sakit banget saya akan ke dokter gitu guys. Ya guys, pengalaman saya anxiety. Jadi saya itu dulu lulus kuliah itu tahun 2005, saya langsung bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Terus saya menikah beberapa tahun kemudian dan punya anak Michelle. Nah, setelah punya anak Michelle, hidup saya itu lebih apa ya? Lebih enak, lebih berwarna gitu. Terus hidup saya menyenangkan karena saya punya teman-teman yang baik, punya pekerjaan yang lumayan lancar seperti itu. Nah, kemudian di 2010 itu saya mulai ada anxiety disorder. Itu berawal dari saya suka lihat-lihat acara tentang ramalan dimana katanya tahun 2012 akan ada kiamat. Saya mikir dong, kiamat itu seperti apa? Karena kalau dulu cerita-cerita orang tua dulu yang namanya kiamat, itu kan bumi akan hancur, terus ada tsunami, ada gunung-gunung yang ini, terus matahari katanya deket banget ke bumi gitu. Dan itu bikin saya kayak takut dan trauma gitu ya guys. Agak cerita-cerita kecil itu bikin saya kepikiran, dan pada saat saya dengar kalau kiamat 2012 akan terjadi, saya antara percaya dan enggak, cuman saya kayak waspada dalam diri saya gitu. Lalu pada saat itu ada muncullah film tahun 2000 berapa ya, muncullah film yang tentang kiamat kiamat gitu, yang di sana ada tsunami-nya. Nah, saya sejak nonton film itu saya jadi agak ketakutan gitu guys. Jadi kalau tiap kali ngelihat awan bentuknya kayak ombak gitu, wah, saya nanya sama suami saya, wah itu ombak jangan tsunami, jangan kiamat. Di situ saya udah ngerasa saya kurang normal gitu guys. Kayak apa ya, kayak pikiran saya kok kayaknya hiperaktif dan over gitu ya. Jadi saya berpikir, saya udah nggak normal nih gitu. Di situ saya udah merasa seperti itu. Terus juga waktu tahun 2011 kayaknya itu ada artis yang meninggal karena serangan jantung tiba-tiba. Nah, waktu itu saya udah pindah kerja, waktu itu saya lagi sarapan sebelum naik ke kantor. Saya sarapan dulu di bawah sama suami saya pas nyampe kantor. Terus ada kabar bahwa artis itu meninggal. Terus saya langsung kaget karena apa? Saya cari itu di browsing, oh ternyata karena serangan jantung dan mendadak banget. Terus saya cari browsing gejala serangan jantung seperti apa. Nah, tiba-tiba guys, saya merasa kok dada saya kayak napas saya kayak setengah-setengah, terus dada saya juga kayak sesak, dan saya ngerasa kayak jantung saya ditusuk, dada saya kayak ditusuk tapi sebelah kiri lagi. Nah, di situ gimana saya nggak parno guys, dan saya nangis, wah saya kayaknya jantung, saya kayak juga mau mau mati gitu. Nah, ternyata itu adalah efek psikosomatis ya namanya, kalau kata dokter itu efek psikosomatis, dimana itu cuman pikiran kita aja gitu loh guys. Jadi sebenarnya diri kita itu sehat tapi psikosomatis gitu. Jadi kita jadi kayak berasa sakit karena terbawa sama berita itu gitu guys. Nah, itu ceritanya. Lalu saya ke rumah sakit, saya cek semuanya dan ternyata saya baik-baik aja. Saya mulai lega, tapi ya itu akhirnya balik lagi seperti itu. Terus dulu itu saya juga pernah agak trauma karena kantor saya itu tahun 2005 sampai 2010 itu di lantai 6 ya guys. Nah, itu di akhir 2010 atau 2009 itu kayak ada gempa-gempa. Tahun berapa itu saya agak lupa ya guys.
Jadi ada gempa beberapa kali, terus saya kalau misalnya gempa itu kan ada bunyi sirene gedung ya, terus saya harus turun lewat tangga darurat. Waktu awal-awal saya biasa aja, tapi setelah kesini-sininya saya jadi takut. Dan gempa terakhir itu waktu malam-malam, kayaknya kita belum pulang, ada lembur waktu itu. Terus saya gempanya itu kayak bergoyang pelan gitu, dan saya ngerasa itu lama gitu. Terus saya langsung bilang, mbak, tadi saya ingat sama Mbak Pebi, mbak, aku nggak mau turun mbak, aku mau di bawah meja aja, karena saya baca di internet bahwa kalau misalnya ada gempa ngumpet di bawah meja gitu ya. Saya ngumpet di bawah meja kubikel saya, terus Mbak Pebi juga ikutan saya. Terus tiba-tiba bos saya datang gitu, kita terakhir ada di atas. Tere, ayo turun gitu. Ayo turun, ngapain kamu di bawah meja, ayo turun ke bawah gitu sekarang gitu. Terus saya nggak mau, terus saya bilang terbaik di bawah meja mas gitu. Terus kata bos saya, ayo turun sekarang. Akhirnya saya turun sama Mbak Pebi ke bawah. Terus sampai bawah saya langsung pulang guys, pulang ke rumah. Terus saya di jalan tuh kayak deg-degan, kayak segala macam. Sampai rumah saya kurang bisa tidur. Besoknya saya udah nggak mau lagi tuh berangkat ke kantor gitu. Itu aduh, itu kayaknya trauma banget, dan saya jadi agak takut berangkat ke kantor. Terus pikiran saya jadi mulai macam-macam di situ guys. Jadi serangan panik itu terjadi berkali-kali guys. Sejak kejadian itu saya cek ke dokter, terus saya balik lagi ke dokter karena saya mengalami sesek gitu, seperti itu. Terus akhirnya dokter bilang, bu, ini ibu asam lambung gitu. Terus saya tanya sama dokter, tapi kok lambung saya nggak sakit gitu. Saya nggak ngerasain ulu hati saya sakit atau apa, saya sama sekali. Cuman saya ngerasanya sesek, dada saya sakit seperti itu. Iya, dokter bilang itu asam lambungnya yang naik ke tenggorokan, jadi itu bikin sesek gitu. Nah itu yang namanya GERD ternyata guys. Jadi saya baru tahu bahwa kalau GERD itu naiknya asam lambung ke tenggorokan. Tapi kalau orang yang sakit mah itu biasa, yang suka sakit lambung, itu berarti ada luka di lambung gitu ya, atau ada infeksi gitu. Itu berbeda ternyata guys gitu. Sejak saya cek ke dokter itu, saya dikasih minum macam obat sakit lambung sampai tahun 2013 saya punya anak Riu. Jadi tiap kali saya ngerasa saya sesek, itu ada teman saya juga dulu di kantor, sama-sama sama saya cowok, dia juga cerita, gue juga suka sesek nih gitu. Jadi tiap kali dia sesek, dia juga sama kayak saya minum obat lambung gitu, dan itu merasa lebih baik gitu ya. Tapi untungnya saya ada Riu. Jadi pada saat itu saya hamil, pada saat hamil yang saya cerita kehamilan saya jadi berhenti minum obat apapun, dan saya hanya minum vitamin dari dokter. Jadi kalau nggak sakit banget, kalau misalnya saya nggak sakit kepala banget, atau saya misalnya ulu hatinya nggak sakit banget, atau saya nggak gimana banget ya, saya nggak minum obat. Saya bertahan gimana caranya biar, karena saya nggak mau anak saya kenapa-napa gitu guys. Nah setelah melahirkan Riu, saya udah kayak apa ya, kayak yang saya alami itu, yang saya cerita, saya mengalami sindrom baby blues juga. Ternyata orang-orang yang memang punya latar belakang anxiety disorder lebih cepat kena stres ya guys. Jadi kalau misalnya ditambah stres lagi, tambah stres, dan akhirnya karena tidak tertolong, karena tidak tertangani dengan baik sindrom baby blues saya. Dan saya juga waktu itu sendirian, suami saya kerja, pulangnya malam, saya cuman bertiga sama anak saya, ditinggal pembantu, nyari pembantu susah waktu itu. Nah terus udah gitu saya jadi karena tidak terkendali, karena tidak bisa dikendalikan dengan baik, jadinya PPD, postpartum depression. Dan itu udah kayak orang gila gitu ya guys. Tapi maksudnya nggak gila gimana, cuman maksudnya kayak misalnya pagi-pagi buka jendela terus kok gelap gitu ya, kok cuacanya gelap gitu. Saya di situ langsung mikir, wah kayak jauh kemana-mana, kayak nggak punya harapan hidup, kayak nangis. Terus tiba-tiba telepon suami saya ke kantor, aduh kenapa ya ini begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini, begitu terus mungkin suami saya di kantor lagi kerja, terus dia juga jadi stres gitu ya. Saya nggak mikir sampai ke situ waktu itu, jadi saya cuma mikirin diri saya sendiri aja, saya begitu gitu loh guys. Dan akhirnya sesuatu terjadi mendewasakan saya. Saya itu dulu sampai tahun 2015 sampai 2016 gitu ya, 2015 kayaknya setelah Rio lahir, 2016 itu saya sempat turun, timbangan saya drastis, dan saya sempat agak ngelihat diri saya kok kurus banget. Terus waktu itu saya ke Bali sama suami, sama Rio, sama Michelle. Tuh Rio naik pesawat masih kecil ya, belum 2 tahun, jadi dijagain sama suami saya, sama papinya masih bisa gitu. Nah terus dari situ saya kelihatan kurus banget gitu. Terus akhirnya teman saya tuh, tetangga saya
ngajak saya main. Mungkin kenapa saya bisa kurus, mungkin saya di rumah itu stres ya guys. Yang biasanya saya bekerja, terus saya di rumah, terus saya ngurus anak, terus saya juga punya PPD yang tidak terkontrol dengan baik, tidak tertolong dengan baik waktu itu. Jadi lebih banyak nangis. Nah untungnya ada tetangga saya itu namanya Cilora. Aduh, Cilora itu baik banget deh sama saya. Tetangga depan rumah, di depan rumah itu ada namanya Cilora. Terus Mbak Ayu, kita ini yuk, kita nge-gym gitu. Terus saya diajak nge-gym ke Selfit. Saya seperti menemukan kehidupan saya sebelumnya gitu. Yang dulu waktu saya zaman kerja saya memang nge-gym gitu ya. Dulu saya nge-gym sebelum berangkat kantor, terus langsung ke kantor gitu. Hidupnya seneng banget gitu. Dan apa ya, terus saya ini kayak menemukan kehidupan saya yang baru guys. Dan saya mulai nge-gym, terus saya mulai nonton film Korea guys waktu itu. Terus saya ketawa-ketawa, terus saya beli makanan waktu itu. Saya sambil nonton Korea, saya beli makanan, terus saya makan gitu. Kan lama-lama tubuh saya jadi gemukan guys. Saya naik sampai 73 kilo waktu itu. Saya kaget. Terus saya sama Cilora ikut klub kebugaran gitu, kayak Zumba, terus kayak yoga seperti itu. Tapi akhirnya balik lagi ke Celebrity Fitness gitu. Nah, saya sebut merek ya. Nah, di Selfie itu saya cukup lama, sampai sekarang saya masih di sana, cuman karena pandemi jadi kita nggak ke sana, saya berhenti sementara waktu. Nah, terus saya gemuk 73 kilo. Dari situ saya mulai mengurangi berat badan saya. Saya mungkin senang dan anxiety saya juga mulai berkurang karena saya nonton Korea. Saya nge-gym, terus saya punya teman yang bisa saya ajak bercanda, ketawa gitu kan. Nah, terus dari situ anak saya juga Michelle yang udah mulai SD gitu, dan Rio udah mulai besar. Jadi saya ada kegiatan pagi-pagi nganterin Michelle ke sekolah, pulangnya jemput Michelle. Terus beberapa tahun kemudian Rio mulai masuk ke playgroup. Jadi saya ada waktu tuh, saya mulai ada waktu buat diri saya sendiri. Pada saat Rio usia 4 tahun udah mulai di playgroup, saya lumayan 2 jam tuh guys. Saya punya teman juga di sekolah, punya teman ngobrol segala macam. Jadi saya lebih terhibur dan lebih baik gitu. Saya ngerasa diri saya lebih normal gitu ya. Jadi waktu itu saya udah nggak minum obat ya. Jadi cara saya berhenti itu minum obat ya itu gitu, pada saat saya mengatur pola makan saya. Terus saya juga punya kegiatan yang saya sukai, yang tadi saya bilang, saya punya teman yang bisa saya ajak cerita, yang bisa saya ajak asik ngobrol ke kafe, atau misalnya saya ke Selfit, dan saya menemukan sesuatu yang hilang selama ini. Kayak waktu dulu di kantor, sesuatu yang hilangnya itu apa sih? Teman-teman yang bisa diajak ngobrol, teman-teman ajak nongkrong, terus klub kebugaran gitu. Itu yang bikin saya happy tuh itu gitu. Nah, saya udah mendapatkan itu kembali. Terus juga ditambah saya punya waktu 2 jam sehari karena Ryu waktu itu sekolah gitu. Nah, itu saya tambah happy guys, dan itu anxiety udah mulai hilang guys, udah mulai hilang, dan lambung saya juga membaik guys, dan saya udah lupa gitu yang namanya minum obat. Jadi kalau saya sakit ulu hati dikit, ya udahlah, saya juga nanti biasanya sembuh sendiri, saya minum air putih aja yang banyak. Atau kalau ulu hati saya mulai aduh kok sakit ya gitu, saya makan pedes atau makan asam, saya ini marut kunyit, tahu nggak sih guys, kunyit saya parut, terus diambil airnya cuma 1 sendok, langsung lek diminum. Nah, itu agak membaik sih guys gitu. Tapi jangan sering-sering kalau minum kunyit, itu harus minum air putih yang banyak karena itu kan kental. Jadi harus diimbangi dengan minum air putih yang banyak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus ditambah Rio setelah TK itu makin panjang sekolahnya sampai jam 11. Saya jadi banyak waktu. Dari jam 11 itu ya, jadi saya tiap 3 jam itu saya ngecas diri saya sendiri antar anak-anak sekolah. Terus saya ke gym, terus saya nongkrong, pulangnya saya jemput Rio. Udah jemput Rio, saya bawa Rio terapi. Udah terapi, saya jemput Michelle. Saya ke les kantor Michelle, terus saya bisa berdua sama Rio keliling, terus makan di jalan gitu ya, kayak drive thru gitu. Terus saya makan di parkiran sambil nungguin Michelle les, pulang Michelle les, kita pulang ke rumah masak makan malam seperti itu, terus makan malam bersama kayak gitu. Nah, dari situ saya udah mulai sama sekali saya nggak minum obat. Jadi kalau misalnya saya sakit kepala, saya belajar ya guys, karena saya ngobrol sama teman-teman saya beberapa yang mereka juga dulunya sering minum obat, pada akhirnya mereka mengurangi gitu obat, dan saat sakit kepala itu ternyata bisa ditahan katanya. Kalau misalnya kita kuat ya itu akan hilang 6 jam misalnya. Nah, saya cobain, awalnya saya nggak kuat. Nah, terus
saya tiap kali sakit kepala saya cobain tuh saran teman saya, minum air putih yang banyak, terus jangan ditidurin, kalau ditidurin makin nyut-nyutan. Jadi saya biasa jalan, duduk, main sama Rio, terus kalau nggak nonton film Korea atau apa yang bikin saya relax, atau saya meditasi gitu ya. Nah itu malah makin bikin saya lebih relax. Dan apa namanya, kalau misalnya sakit mah ya itu tadi saya minumnya kunyit diparut ya langsung minum gitu. Nah sekarang udah nggak pernah minum kunyit lagi, udah nggak pernah minum obat sakit kepala lagi. Cuman terakhir saya pernah minum antibiotik itu karena waktu itu tenggorokan saya sakit, saya agak parno takutnya kena COVID-19. Terus saya ke dokter dikasih antibiotik waktu itu. Udah itu aja saya minum obat, dan sini-sini saya enggak. Jadi kalau saya batuk pilek pun saya minumnya ada tuh Sambiloto guys. Jadi dikasih tahu sama teman saya. Jadi ada obat jadi Sambiloto itu ternyata yang kering bisa direbus terus diminum airnya, itu bagus banget buat imun tubuh, buat batuk pilek segala macem, buat gula darah segala macem. Nah selain itu juga saya minum obat-obatannya yang lebih tradisional. Jadi lebih apa ya, mungkin dalam otak saya itu ke brainwash bahwa obat yang tradisional tuh lebih baik. Jadi kayak kepercayaan, kayak efek placebo gitu ya. Saya ada keyakinan bahwa obat ini bisa menyembuhkan saya, jadinya saya sembuh, itu efek placebo namanya kayak gitu. Nah saya jadi sembuh gara-gara itu gitu guys ya. Kalian juga mungkin yang mau yang nanya kan di komen, Kak Ayu kapan sih sembuhnya gitu. Sebenarnya kalau yang dibilang sembuh itu yang namanya setiap orang punya sakit mah itu kebanyakan punya sakit mah ya guys, cuman kadar sakit mahnya berbeda-beda. Nah dan cara mengontrolnya seperti apa. Nah saran dari saya selalu saya bilang sama kalian, pola makan yang baik itu kayak minyak itu bikin asam lambung naik kalau buat saya. Terus kayak susu itu saya nggak bisa, terus teh itu saya udah nggak minum, kopi juga saya udah nggak minum. Jadi makanan saya nggak sembarangan. Kadang sayur-sayuran juga saya rebus kebanyakan. Terus kayak masak ayam juga saya nggak pakai minyak gitu ya guys. Tapi kadang-kadang saya suka ada hiburannya. Jadi dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali saya hiburan makan sambal gitu. Tapi itu nggak sering kok. Jadi kalau misalnya saya lihat video saya vlog itu saya makan sambal, wah kok Kak Ayu bisa makan sambal, bisa makan mencok segala macem. Itu cuma sekali-kali aja guys. Pada hari biasa itu saya makannya itu nggak pakai sambal sama sekali. Jadi saya pure ayam tanpa minyak atau sama sayuran rebus saya makan gitu ya. Terus saya juga makan buah-buahan. Nasinya saya cuma bisa nasi merah, bisa sekali-kali nasi putih, tapi nggak banyak. Karena kalau nasi putih itu selain berat badan saya cepet naik gitu ya, saya juga pencernaannya jadi susah BAB gitu guys. Terus juga asam lambung suka agak naik kalau makan nasi putih gitu sih guys. Nah terus yang bikin saya berhenti banget dari obat itu sebetulnya yang saya bilang, saya meditasi. Kalian boleh percaya atau tidak, karena meditasi itu sangat berpengaruh banget buat saya. Mungkin nanti juga buat kalian yang sudah mencoba, itu sangat berpengaruh buat kesembuhan kita. Karena kebanyakan tuh banyak orang-orang sakit, saya nemuin di tempat meditasi itu orang sakit kanker itu bisa sembuh loh mereka gitu, karena memang efek placebo itu. Pada saat meditasi juga kan kita istirahatin pikiran. Nah kebanyakan kita sakit itu awalnya dari pikiran. Orang sakit apa? Karena tekanan, karena pikiran. Nah makanya gimana caranya kita mengendalikan pikiran, yaitu dengan cara meditasi. Oke guys, tolong di komen cerita-cerita kalian tentang penyembuhan kalian yang sudah sembuh. Mungkin cerita tuh di komen, atau yang masih dalam proses penyembuhan boleh tanya-tanya segala macam ya. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat videonya, dan terus ditonton video saya, like, comment, share, subscribe, klik loncengnya. Oke, thank you, bye bye.